Teman-teman semua, ini ada kabar terbaru lagi nih teman-teman tentang mekanisme P3 Guru dan yang banyak ditanyain tentang ujian tambahan. Sebenarnya seperti apa sih? Yuk teman-teman kita spill, ada yang kirim nih teman-teman file yang berkaitan dengan mekanisme P3 Guru. Yuk teman-teman, kita yang pertama itu tentang alur seleksi nih teman-teman. Di alur seleksi P3 Guru di tahun 2023 ini teman-teman, yang kita nantikan adalah pendaftaran. Untuk teman-teman, pendaftaran dimulai di tanggal 20 September, insya Allah di malam ini di jam 8 lebih 9 menit ya, kalau saya tadi nggak salah lihat di updatean BKN. Nah, pendaftaran nanti pembuatan akun bisa di tanggal 20 jam 8 malam lebih. Nanti pemilihan seleksi di jam 11 malam. Dan teman-teman kalau misalkan belum siap, silakan teman-teman daftar di tanggal 21-nya karena pendaftaran itu tanggal 20 sampai dengan 9 Oktober. 20 September sampai dengan 9 Oktober ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada terbagi menjadi dua nih, teman-teman. Untuk pelamar prioritas 1, THK 2 dan honorer yang lebih dari 3 tahun terdaftar di Dapodik, dia membuat pendaftaran akun di tanggal 20 sampai dengan 4 Oktober. Kemudian di lulusan PPG dan non ASN, di sini teman-teman ada garisnya lainnya pendaftaran di tanggal 5 sampai dengan 9 Oktober. Jadi total 20 September sampai dengan 9 Oktober. Nanti teman-teman yang lulusan PPG dan non ASN, silakan teman-teman dicek aja bisa nggak daftar di tanggal 20 sampai dengan 4 Oktober ini. Kalau bisa silakan di ini teman-teman dicoba. Kalau misalkan tidak bisa, coba di tanggal 5 sampai dengan 9 Oktober. Ini di SSC ASN. Kemudian teman-teman di sini sesuai alurnya, ternyata di sini teman-teman ketika setelah pendaftaran berarti teman-teman melewati seleksi administrasi. Ini ada kalimat pemerintah daerah. Nah, di sini teman-teman di sini ada seleksi administrasi. Kemudian teman-teman yang P1 langsung pengumuman hasil seleksi. Jadi tidak ada lagi kompetensi CAT lagi. Jadi ini teman-teman yang sudah lulus passing grade di tahun 2021, teman-teman langsung pengumuman hasil seleksi atau penempatan. Nah, untuk urutan pemenangnya teman-teman, peringkat terbaik kuota formasi di pelamar prioritas 1 jika masih tersedia formasi. Di THK 2 teman-teman masih ada formasi. Di honorer yang bagian prioritas ketiga. Nanti jika masih ada tersedia formasi teman-teman di lulusan PPG atau non ASN di prioritas keempat nih teman-teman. Kemudian dilihat teman-teman lulus nilai ambang batasnya. Kalau misalkan teman-teman belum lihat, silakan ada di postingan kami sebelumnya tentang nilai ambang batas. Kalau guru kelas SD berarti 180. Untuk yang lulusan PPG dan non ASN ada nilai ambang batasnya dan dilihat dari peringkat terbaik dari kuota formasi tersebut. Jadi urutannya seperti ini ya teman-teman. Nah, balik lagi ke sini teman-teman. Di sini ada alurnya teman-teman. Ketika sudah selesai administrasi, berarti yang alur warna biru ini dan warna orange ini berarti dia masuk ke materi teman-teman. Kalau yang THK 2 dan honorer ini disebutkan dengan P2 dan P3, itu masuk di materi tes SCT, situasi adjustment test. Jadi situasi keberadaan situasi kerjanya teman-teman semua. Kecuali di yang lulusan PPG dan ASN atau biasa kita sebut dengan prioritas 4 atau peserta 4. Ini materi tesnya tentang kompetensi teknis di bidang jabatan. Di sini ada pedagogik dan ada juga tentang profesional, yaitu mapel pelajarannya. Ini perbedaan dari P2, P3 dan P4-nya. Kemudian teman-teman di sini ada namanya bobot nilai. Di sini bobot nilainya seleksi kompetensi CAT itu adalah 70%. Kemudian bobot nilai di seleksi tambahan itu adalah 30%. Seleksi tambahan 30% ini oleh pemerintahan daerah. Nanti di slide selanjutnya kita akan bahas ya teman-teman. Nah, 30% ini dan 70% ini jika ditambahkan menjadi 100%. Jadi ini komposisi dari seleksi P3 Guru tahun 2023 ini. Nah, selanjutnya nih teman-teman. Ini lini masanya yang tadi sudah dijelaskan teman-teman. Pendaftaran 20 September sampai dengan 4 Oktober 15 hari, kemudian 5 sampai 9 Oktober itu 5 hari. Di sini ada pendaftarnya untuk prioritas THK 2 dan honorer negeri lebih dari 3 tahun. Di sini yang 5 sampai 9 Oktober itu untuk PPG dan non ASN swasta dan negeri kurang dari 3 tahun. Ini sampai sangga admin, jawab hasil sangga admin, seleksi kompetensi, seleksi tambahan, pengolahan nilai, pengumuman, langsung teman-teman isi daerah dan jadi DNIP 3K-nya. Nah, ini adalah perubahan jadwal penerima yang kemarin teman-teman. Oke. Nah, pendaftaran seleksinya di tanggal 20 sampai dengan 9 Oktober. Pasti teman-teman sudah hafal kalau perubahan jadwal ini. Nanti tinggal teman-teman baca saja ya teman-teman ya. Nah, kita lanjut lagi teman-teman di slide selanjutnya nih. Di sini ada lini masa formasi kondisi. Nah, kita coba dianalogikan ya. Di sini teman-teman, kondisi instansi hanya membuka formasi kurang dari atau sama dengan jumlah P1.
pelamar dan formasi. Status P2, P3, P4 tidak dapat mendaftar karena formasinya sudah cukup oleh P1. Jika P1 yang mendaftar kurang dari jumlah formasi, maka menjadi sisa formasi. Misalkan instansi membuka 20, ternyata yang P1 hanya 15. Berarti 5-nya ini adalah untuk selain P1-nya, menjadi sisa formasi. Kemudian instansi membuka formasi lebih dari P1, pelamar dan formasi. Formasi P1 sudah dipisahkan dan mengikuti poin sebelumnya. Ini yang sudah langsung penempatan. Kemudian lini masa pendaftaran dibagi menjadi 2 sesi. Pertama P2 dan P3 untuk memberi kesempatan terlebih dahulu melamar. Ini teman-teman 20 sampai dengan 4 Oktober. Jika formasi masih tersedia, sesi berikutnya diberi kesempatan untuk P4. Nah, formasi ini teman-teman, jika P2 dan P3 yang mendaftar kurang dari jumlah formasi seperti biasa, maka sisa formasi menjadi tambahan formasi yang dapat dilamar oleh P4. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ya nanti tolong teman-teman ya kalau penjelasan saya ada yang keliru silakan teman-teman ketik di kolom komentar. Ini instansi yang membuka formasi hanya untuk pelamar prioritas lulusan NAB 2021. Nah, ini teman-teman analoginya ya. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini tentang ilustrasi seleksi tambahan yaitu bobot 30%. Ternyata dinilainya itu oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM. Terhadap apa teman-teman di sini? Terdapat 10 komponen penilaian dan bobot nilai. Paling rendah 1, paling tinggi 9. Terdiri atas apa? Nih, kematangan moral dan spiritual, kematangan emosional, keteladanan, interaksi pembelajaran dan sosial, keaktifan dalam organisasi profesi, kedisiplinan, tanggung jawab, perilaku inklusif, kepedulian terhadap perundungan dan kerjasama dan kolaborasi. Di sini teman-teman dijelaskan pengujinya 1 orang mewakili Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten Kota, 1 orang mewakili BKPSDM pemerintahan daerah provinsi, kabupaten atau kota. Bobot penilaian antara Dinas Pendidikan dan BKPSDM sama. Jadi di sini sama teman-teman bobotnya ya. Di sini mungkin nanti akan diberikan aplikasi penilaian seleksi tambahan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM-nya. Nanti data hasil penilaian ini dikirimkan ke SSC ASN. Jadi 70% teman-teman teknis tadi tergantung P2, P3, P4-nya teman-teman, ada yang teknis sesuai jabatan, kemudian ada juga yang situasi kerja. 70 plus 30% bobot dari ilustrasi seleksi tambahan ini. Nah, ini teman-teman, mungkin ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga ini menjadikan teman-teman lebih semangat lagi. Jangan lupa teman-teman kalau nanti malam error dan banyak yang akses, teman-teman jangan khawatir, masih ada pendaftaran sampai di 9 Oktober atau nanti sesuai dengan lini masa yang ada. Teman-teman jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan ke teman guru yang lainnya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa teman-teman klik tanda loncengnya supaya ketika ada info terbaru dari kami di upload di channel kami, teman-teman bisa langsung mendapatkan videonya. Terima kasih teman-teman, jangan lupa juga daftar di kelas belajar di angkatan ketiga ya untuk P3 Guru tahun 2023 ini. Terima kasih teman-teman, dadah.